Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh azakumullah, dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang mengikuti secara Zoom. Semoga semua yang mengikuti kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini memasuki nama Allah Al-Hasib, Maha membuat perhitungan. Ini salah satu dari makna Al-Hasib. Di dalam Al-Quran nama Allah Al-Hasib terulang sebanyak 3 kali. Di antaranya ada di surat An-Nisa ayat 86. Allah menyebut di ujung ayat 86, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Maha menghisap atau maha menghitung segala sesuatu. Barakallahu fiik. Jazakallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di antara arti Al-Hasib ini memiliki paling tidak 2 makna. Al-Hasib yang pertama adalah Maha mencukupi. Makanya lahir nanti zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi hasbi, cukup bagiku Allah. Hasbuna, cukup bagi kami Allah. Jadi zikir, sebagian zikir kita itu terambil dari Asmaul Husna. Istighfar, astaghfirullahalazim, itu terambil dari nama Allah Al-Ghafur misalkan. Alhamdulillah terambil dari nama Allah Al-Hamid, Maha terpuji. Allahu Akbar terambil dari Asmaul Husna Al-Kabir, Maha besar. Hasbunallah, hasbiyallah itu terambil dari zikir Asmaul Husna kita Al-Hasib, yaitu Allah Maha mencukupi dan Maha memperhitungkan. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Jadi di antara makna Al-Hasib adalah Allah yang Maha mencukupi. Karena hanya Allah yang Maha sempurna, maka selain Allah tidak pernah akan membuat kita cukup. Makanya semua orang yang sudah memiliki kekayaan, kalau nggak ada Allah, dia nggak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena selain Allah itu tidak sempurna. Bahkan kalau sesuatu itu sudah di tangan, sesuatu itu membiasa, tidak lagi bernilai, sehingga manusia kemudian ingin mencari sesuatu yang bisa memuaskan hatinya. Sementara selain Allah itu sesuatu yang punya batas nilai, batas kecemerlangan,
batas keindahan, semua selain Allah ada batas. Dan ketika manusia sudah sampai batas itu, manusia kemudian mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan. Karena itu manusia kemudian merasa kurang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapapun berkuasanya orang, kalau dia tidak ada Allah, maka tidak akan pernah merasa cukup. Karena sekali lagi selain Allah itu pasti kurang. Makanya kenapa selain Allah itu tidak boleh kita tuhankan? Kenapa? Bagaimana kita menyandarkan atau bertuhan kepada sesuatu yang kurang? Makanya Nabiullah Ibrahim ketika melihat masyarakatnya mentuhankan selain Allah, lalu Nabi Ibrahim berpikir dengan logikanya, anggaplah bintang itu Tuhan, gitu ya. Kalau di surah Al-An'am, ini Tuhanku, anggaplah ini Tuhan. Ketika bintang itu hilang, aku gak suka kepada yang hilang, yang lenyap, kurang. Lihat bulan bersinar, bercahaya di malam hari, kemudian setelah datang siang hari bulan pun lenyap cahayanya. Aku tidak suka kepada sesuatu yang hilang keindahannya ketika dikalahkan oleh siang. Begitu juga matahari. Maka itulah yang membuat kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan sesuatu yang kurang tidak pantas untuk dituhankan. Jamaah sekalian, a'azakumullah. Maka karena kesempurnaan itu tidak ada pada makhluk, Allah buat kesempurnaan itu tidak ada pada makhluk agar kita tidak mengakui makhluk itu sebagai Tuhan. Kesempurnaan itu tidak ada pada makhluk agar kita tidak menyandarkan kepada makhluk. Karena bagaimana si kurang ini menyandarkan kepada yang kurang. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Allah Al-Hasib, Allah yang maha mencukupi. Maka orang-orang yang tidak ada Allah, sekali lagi dia hidup pasti penuh kekurangan meskipun dia bergelimang harta. Orang yang punya kekuasaan gak ada Allah, kurang. Betul gak? Udah berkuasa 10 tahun masih kurang, harus tambah 3 tahun. Bener gak? Masih kurang juga, anak harus berkuasa. Bener gak? Cucu harus berkuasa. Kenapa? Ketiadaan Allah itu membuat manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa demikian? Karena jiwa kita, teman-teman, jiwa kita, hati kita itu didesain oleh Allah untuk mencari yang sempurna, jiwa. Makanya kenapa dalam hidup kita itu seringkali merasa bosan dengan mobil ini, ganti dengan mobil yang lain, betul nggak? Bosan dengan rumah yang sekarang, beli rumah yang lebih luas lagi. Karena hati kita ini disetting oleh Allah untuk mencari yang maha sempurna itu. Setuju atau tidak nih? Maka ketika manusia itu tidak menemukan Allah, sementara hatinya ini belum menemukan yang sempurna, maka manusia kemudian mencari pada selain Allah. Inilah yang membuat manusia itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang bertentangan sekali dengan kemanusiaan, bertentangan sekali dengan moral. Misalkan perilaku penyimpangan seksual, dia cari sesuatu yang sempurna, yang bisa memuaskan hatinya. Memiliki perilaku yang menyimpang, ya, itu manusia sedang ingin memuaskan hati yang mencari kesempurnaan itu. Maka orang-orang jamaah sekalian yang tidak ada Allah di hatinya, dia akan dihukum dengan kurang. Saya ulang lagi kalimatnya. Orang-orang yang ketiadaan Allah di hatinya akan dihukum dengan kurang. Tapi orang-orang yang di hatinya ada Allah, meskipun kepemilikannya sangat sederhana, orang ini akan Allah anugerahkan dengan rasa cukup.
Dalam surat Ali Imran, nah ini juga zikir hasbiyallah. Ketika setelah perang Uhud, kita tahu perang Uhud kaum muslimin akhirnya kalah di bagian terakhir peperangan. Awalnya menang, di akhir kalah. Setelah mengalami kekalahan itu, kembali ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy pun kembali ke Mekah. Sebagian kaum muslimin telah gugur dalam peperangan. Sebagian pasukan pun sebelum perang sudah balik karena mereka adalah orang munafik. Baru saja istirahat para sahabat Nabi, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabat yang masih luka, ada sebagian yang cacat, hilang kaki. Kata Rasulullah, besok baru selesai perang, sehari setelah perang, kata Nabi, besok kita akan kejar itu orang-orang kafir. Kita akan temui mereka, kita akan kejar mereka, kita akan serang mereka. Dan kata Nabi, tidak boleh ada yang ikut memerangi musuh besok kecuali yang ikut perang pada perang Uhud. Jadi nggak ada yang boleh ikut. Sehingga pasukan kaum muslimin setelah perang Uhud itu ketika ingin mengejar musuh, kira-kira jumlahnya cuma 70 orang. Hanya satu yang tidak ikut perang yang boleh ikut perang. Kalau tidak salah namanya adalah Jabir. Karena Jabir ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang Uhud karena saya punya 7 saudari perempuan. Jadi punya 7. Dan saya beserta ayah saya berkata kepada saya bahwa kita harus ada yang menjaga saudaramu atau anak-anakku, harus ada yang jaga. Kalau enggak aku, kamu. Kata ayahnya Jabir, tapi aku tidak akan pernah mengutamakanmu dalam urusan perang. Kamu saja yang jaga adik-adik kamu atau kakak-kakak kamu, aku yang ikut perang. Kata ayahnya, aku tidak akan pernah mengutamakanmu dalam soal perang. Akhirnya ayahnya ikut perang, dia terpaksa tidak ikut perang. Jadi aku tidak ikut perang Uhud ya Rasulullah karena uzur syar'i ini. Maka izinkan aku ikut mengejar musuh besok. Jabir pun kemudian diizinkan oleh Rasulullah mengikut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat kaum muslimin sudah berada di Hamratul Asad namanya, satu tempat, orang-orang kafir itu mengirimkan seseorang untuk kemudian menakut-nakuti kaum muslimin. Nanti akan lahir di sini zikir hasbiyallah. Utusan ini mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum. Surah Ali Imran, saya lupa ayat berapa itu. Sesungguhnya wahai Muhammad dan para sahabat, pasukan musuh qad jama'u, telah menghimpun pasukan yang lebih besar lagi. Telah menghimpun persenjataan yang lebih lengkap lagi. Innan nasa qad jama'u lakum. Lalu kata utusan orang kafir, fakhshawhum, sudah, takutlah, nggak usah ngelawan deh. Ini perang urat saraf, Pak, belum perang fisik. Jadi kalau dalam peperangan itu sebelum perang fisik yang terjadi bagaimana? Yang akan berperang ini perang urat saraf terlebih dahulu, perang opini. Senjata kami lebih lengkap, pasukan kami lebih terlatih, sudah menyerah saja. Itu. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika mendengar sesuatu yang menakut-nakuti ini, apa yang terjadi dengan para sahabat? Fazadahum imanan, maka bertambah keimanan mereka. Ketika ditakut-takuti, justru fazadahum imana, bertambah iman mereka. Lalu mengatakan zikir, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Surah Ali Imran. Cukup bagi kami Allah. 70 orang, Pak, melawan sekitar 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah.
ketika di perang Uhud mereka kalah karena tidak menuruti perintah Nabi. Padahal pasukan banyak. Rasulullah pun ikut dalam pasukan perang Uhud itu. Tapi karena tidak taat kepada Rasulullah mereka kalah. Tapi ketika setelah itu mereka belajar, Nabi bilang besok kita serang mereka. Taat kepada perintah Rasul akan membuat mereka kuat. Maka mereka mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Maka Allah kirimkan rasa takut kepada musuh orang-orang kafir. Orang kafir tadi yang tadinya mau siap menyerang, mau siap datang ke suatu tempat tadi yang sudah disepakati, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ra'b. Allah buat rasa takut ke dalam hati mereka. Ini walaupun tidak sama persis ya, dalam konteks kontestan persaingan ini memang terjadi juga walaupun tidak dalam konteks kafir dan muslim ya. Dalam konteks pilpres misalkan, saya tidak menyebut kafir dan muslim ya, karena semua calon ini muslim. Cara untuk kemudian menjatuhkan mental musuh itu menakut-nakuti. Di antaranya menggunakan lembaga-lembaga survei. Halo, coba lihat, perhatikan, ya kan? Kalau tadi konteksnya kafir, peperangan kafir muslim. Kalau ini kan konstelasi politik. Ya, saya tidak ingin mengatakan ini kafir, ini muslim. Ini insya Allah muslim semuanya, betul ya? Cuma kita memilih yang terbaik di antara yang baik, itu aja, betul nggak? Kalau buruk semua ustaz, yang terbaik di antara yang buruk, gitu. Lihat bagaimana paslon-paslon ini, ada sebagian paslon yang kemudian sudah membuat statement apa? Satu putaran. Wah, betul nggak? Dari dulu misalkan surveinya selalu sekian puluh % di atas angka itu semuanya. Nakut-nakuti. Supaya lawan ini udahlah nyerah aja udah. Nyerah aja, kalah pasti sudah. Hitung-hitungannya kalah. Padahal dulu, kalau ini saya sebut nih, kalau yang ini saya sebut, waktu Anies Baswedan melawan Ahok, saya sebut. Lihat bagaimana seluruh survei mengatakan kalah, benar nggak? Kalah Anies, Ahok menang. Wah, itu mental betul-betul dijatuhkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kenyataannya justru Anies Baswedan menang dalam konteks pilgub di DKI Jakarta. Nah, ini bukan soal dukung Anies dan tidak dukung, ini contoh. Itu kalau mau milih terserah, mau milih nomor 1 silakan, itu terserah Anda. Kalau saya mau milih nomor 1 pun terserah saya. Ya kan? Bebas kan? Saya mau milih nomor 1 terserah saya, Bapak mau milih nomor 1 terserah, bebas. Nggak ada yang maksa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau konteks kita dengan orang kafir, nah kalau tadi konteks pilpres kita tidak menyebut kata kafir itu. Dalam konteks kita dengan orang kafir, orang-orang kafir ini dalam surat Ali Imran, sebentar saya search dulu ya ayatnya biar nanti pulang ke rumah biar bisa melihat ayat ini. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kalian, agar takut kepada kelompok mereka. Jadi di surat Ali Imran sebentar. Oke. Surah Ali Imran ayat 103, ayat 173. Surah Ali Imran ayat 173. Itu ayat yang berbunyi wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. 173. Jadi mereka mengirimkan pesan bahwa mereka lebih
lebih kuat, orang kafir begitu. Sama sekarang terjadi Pak, Hamas melawan tentara IDF. Di dunia kalau kita tahu bagaimana tentara IDF itu dikesankan seolah-olah tentara yang begitu sangat kuat, sangat luar biasa, ya kan? Negara-negara barat itu dikesankan, wah itu teknologinya sudah begitu canggih, sehingga semua negara-negara Pak, itu semuanya ngepel sama barat, nggak ada yang berani berkata tidak. Tapi apa yang yang terjadi di Palestina? Bagaimana pejuang-pejuang perlawanan di Palestina membuktikan bahwa persenjataan yang tidak selengkap mereka itu mampu mengalahkan pasukan IDF itu dengan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang maha mencukupi. Tapi tentara-tentara IDF itu Pak, dengan persenjataan yang luar biasa lengkap, canggih, ternyata ketika tidak diberikan oleh Allah cukup, maka itu tidak bisa mencukupi mereka. Itu tidak bisa melindungi mereka. Itu tidak bisa membuat mereka cukup untuk mengalahkan pasukan perjuangan di Palestina. Nah, di Indonesia ini juga sama. Kalau pejuang-pejuang kita dulu tidak mengandalkan Allah, pasti sudah jatuh mental Pak. Bagaimana bambu runcing melawan meriam. Meriam beneran, bukan meriam belina. Kalau meriam belina sih gampang ngalahinnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran tadi ayat 175, tadi 173-nya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat 175 itu memang pekerjaan orang-orang kafir itu Pak, menakut-nakuti kaum muslimin. Dan saya lihat saat ini banyak orang-orang yang takut untuk berkata benar Pak. Mingkem, takut. Padahal itu hanyalah sebuah opini yang memang digemboskan agar tidak ada yang pokal, agar tidak ada yang berani berkata tidak kepada kebatilan. Nah, ini memang pekerjaannya setan. Setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin, agar kemudian kita takut. Dan takut inilah Pak yang membuat kemudian orang itu tidak berani, tidak berkata benar, tidak berani berjuang, adalah rasa takut. Padahal ketika kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allah yang akan mencukupi. Makanya tadi di kasus perang, setelah perang Uhud tadi, orang-orang kafir diberikan rasa takut. Kayaknya dalam konteks pilpres ini sekarang ini sudah mulai ketakutan juga tuh. Kalau mungkin saja sebagian paslon mengatakan kita punya Allah, kita memang nggak punya duit, tapi kita punya Allah. Nah, itu kadang-kadang membuat takut paslon yang lain Pak. Makanya orang-orang topnya sudah turun gunung saat ini. Kenapa? Kecemasan yang luar biasa. Betul atau tidak Pak? Sampai-sampai ada pakar kesehatan itu kelihatannya orang tokoh nomor 1 itu kayaknya perlu dicek kesehatan psikologisnya. Kok begitu cemasnya sampai perlu turun gunung Pak? Kok jadi tegang antum? Ini kalau sudah diturunin semua Pak, itu tanda kecemasan yang luar biasa Pak. Dalam kalau permainan catur itu, kalau rajanya sudah turun tangan, itu sebentar lagi menang atau sebentar lagi kalah? Halo? Sebentar lagi menang atau sebentar lagi kalah? Itu raja sudah mulai turun, bergerak. Nah, itu sudah mulai kalah itu. Lihat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, tidak akan terhenti permintaan yang kau gantungkan kepada Allah, dan tidak akan pernah mudah semua keinginanmu yang kau gantungkan pada selain Allah. Kalau nggak salah itu hikmah yang ke-25 atau ke-26.
tidak akan terhenti permintaan, harapan yang kau gantungkan kepada Allah. Jadi semua keinginan kita, semua permintaan kita, kalau kita gantungkan kepada Allah, nggak kenal kata gagal. Dan semua keinginan yang digantungkan kepada selain Allah tidak akan pernah mudah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hasib, Allah yang Maha mencukupi. Itu makna yang pertama. Dan yang menarik, cukup ini nggak ada kaitannya dengan jumlah. Saya mau tanya, yang korup itu duitnya banyak nggak? Hah? Banyak nggak? Tapi mereka yang membuat mereka korupsi apa? Kurang. Yang selingkuh itu kira-kira istrinya kurang cantik atau tidak? Sudah cukup cantik. Bahkan orang bilang selingkuhannya kok jelek banget, selingkuhannya antara langit dan sumur. Orang heran, ini orang kok bisa-bisanya selingkuh kepada yang jauh dari istri yang regalnya. Istrinya cantiknya luar biasa, selingkuhnya kepada yang jauh sekali nilainya. Nah, ini apa yang terjadi dengan orang yang menyimpang? Apa yang terjadi dengan orang yang korup, Pak? Orang ini dihukum dengan satu kata, ketiadaan rasa cukup. Inilah satu kata yang menjadi rahasia, Pak, bagi kebahagiaan. Satu kata yang paling powerful bagi kebahagiaan adalah apa? Cukup. Makanya orang yang tidak ada rasa cukup, Pak, orang itu memiliki tapi tak pernah menikmati. Saya ulang lagi kalimatnya. Orang yang nggak pernah merasa cukup adalah orang yang memiliki tapi nggak pernah menikmati. Punya villa di puncak, punya kolam renang di puncak, yang nikmati pembantunya sama suaminya pembantunya itu. Lagi berenang dia, ya, jam 10 ya, jam 9 gitu ya. Yang punya apa, Pak? Macet di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Ngejar terus sampai lupa menikmati yang sudah dia miliki, Pak. Nah, kalau demikian, kalau kita sudah saksikan orang yang punya duit begitu banyak tapi kurang terus, diberikan jabatan tinggi kurang terus, ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan kecukupan kecuali yang menamakan dirinya dengan Al-Hasib. Orang kaya, Pak, bisa ngasih kita banyak tapi nggak bisa ngasih kita cukup. Benar nggak? Dokter kalau kita sakit dia bisa ngasih obat tapi nggak bisa ngasih sembuh. Karena kecukupan bagi orang yang sakit ada pada apa? Ada pada obat atau pada kesembuhan? Kecukupan bagi orang yang takut apa, Pak? Rasa aman. Subhanallah. Jadi di dunia ini ada banyak orang yang bisa memberi, Pak. Memberi uang banyak, memberi jabatan tinggi, memberikan satpam-satpam yang kemudian dianggap bisa memberikan keamanan, tapi semua itu tidak pernah bisa memberikan rasa cukup, karena yang bisa memberikan rasa cukup itu hanya yang menamakan dirinya yang maha memberi cukupan, yaitu Al-Hasib. Makanya orang yang kehidupannya sederhana, Pak, ada Allah, kehidupan mereka terasa cukup, surga. Bener ya? Ini di sini sih saya lihat ini ya kaya sih di sini, tapi nggak kaya-kaya banget kan, Pak. Tapi kenapa kehidupannya begitu tenang ya? Nyender dikit langsung molor, tenang sekali. Ini, Pak, wajah-wajah surga ini, subhanallah. Kita punya duit segini aja, happy-nya luar biasa, Pak. Apalagi kalau kau tambahin, ya Allah, amin. Iya kan? Model-model kita ini, Pak, dengan rumah sederhana, ya,
mobil juga sederhana, duit juga di tabungan nggak banyak-banyak amat. Tapi karena ada Allah, rasanya itu begitu melimpah Pak perasaan kita. Kenapa? Al-Hasib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita supaya sampai kepada cukup? Ini dia ayat luar biasa, Pak. Ini rumus cukup itu dari mana kita dapat? Nanti silakan baca surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Hasbuh itu dari nama Allah Al-Hasib. Hasbuh, hasb. Asal katanya ha sin ba. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah. Allah menyebut dia dirinya. Jadi gini, banyak ayat yang begini bunyinya. Siapa yang begini akan dapat begini. Siapa yang begitu akan dapat begitu, ya. Artinya diberikan, pemberiannya itu diberikan, oh dapat rezeki sekian, dapat balasan sekian. Tapi tawakal, Allah tidak menjanjikan pemberiannya, tapi Allah menjanjikan dirinya. Wah, ini luar biasa. Dirinya Allah. Saya ulang lagi ya. Di banyak ayat kalau kita begini, kalau kita begitu, Allah menjanjikan pemberiannya. Tapi dalam konteks tawakal, Allah tidak menjanjikan pemberiannya, tetapi Allah menjanjikan dirinya yang dia berikan kepada kita. Dalilnya apa? At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa, maka Allah hasbuhu, cukup bagi dia. Allah menjanjikan dirinya untuk orang yang bertawakal. Bukan menjanjikan pemberiannya, tapi menjanjikan dirinya untuk orang yang bertawakal. Subhanallah. Makanya tawakal itu Pak membuat keajaiban-keajaiban. Karena Allah yang turun langsung. Makanya ketika itu tiba-tiba terasa takut, tiba-tiba musuh menjadi gentar, tiba-tiba laut terbelah oleh tongkatnya Musa alaihissalam. Iya kan? Tiba-tiba api menjadi dingin, Pak. Karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu, kata Ibnu Abbas, adalah dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika kemudian dilemparkan ke dalam api, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dikatakan oleh sahabat Nabi setelah perang Uhud tadi, Pak. Makanya ada ulama yang mengatakan, aku heran dengan orang yang sedang takut. Mengapa dia tidak segera mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Itu ada ungkapan begitu. Kalau Bapak lihat ayat tadi 174-nya langsung dapat hadiahnya, Pak. Makanya ada ulama mengatakan, aku heran kepada orang yang merasa takut. Mengapa dia tidak segera mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil? Bukankah Allah sudah berfirman di ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dari tempat yang direncanakan perang itu dengan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah, dan mereka tidak tersentuh sedikit pun keburukan, dan mereka itu mendapatkan ridho Allah. Langsung dapat, Pak. Jadi dalam agama kita ini ada takut, Pak, yang real. Real. Contoh takut yang real, Bapak ketemu singa yang lagi lapar. Takut, real nggak? Itu takutnya sehat nggak? Kita lagi jalan di kebun binatang kira-kira gitu. Kemudian nengok kanan ada singa, nggak tahu bagaimana tuh keluar dia dari tempatnya. Takut. Nah itu kira-kira takut yang sehat atau takut yang sakit? Hah? Sehat, Pak.
Karena yang ditakuti itu memang nyata di depan mata. Makanya Abu Bakar ketika takut ada musuh di atas tempat gua, takut yang sehat, Pak. Betul nggak? Makanya kata Nabi, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Kaum Nabi Musa waktu dikejar oleh Firaun, ngelihat Firaun di belakang, di depan Laut Merah, takut, sehat nggak? Sehat. Maka kalau kita takut dan yang kita takuti itu nyata di depan mata kita, maka zikirnya adalah waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada bagian yang kedua, dan ini yang paling banyak, Pak. Orang takut padahal yang ditakuti itu tidak ada di depan mata. Ada nggak yang begitu tuh? Halo? Ada nggak yang begitu? Pak, ada nggak nih? Apa buktinya? Masih mending kalau debt collector, Pak. Faktanya, ini mohon maaf ya, bukan ingin menyinggung soal hukum. Kalau hukum sih namanya fikih, ada yang pro, ada yang kontra. Munculnya berbagai macam perusahaan asuransi itu menunjukkan bahwa banyak ketakutan, yang ketakutan itu tidak ada di depan mata kita. Mohon maaf yang kerja di asuransi ya. Kalau tanya hukum nanti tanya Ustadz fikih aja udah, ya kan? Benar atau tidak? Belum kecelakaan, mobilnya sudah diasuransi. Bener nggak? Halo? Berapa persen kemungkinan kecelakaan? Belum sakit, sudah. Nah, kira-kira kalau ada orang yang takut, padahal yang dia takuti itu tidak ada real di depan mata, sehat atau sakit? Halo jamaah sekalian, jawab dong. Sehat atau sakit? Dan ternyata banyak banget orang yang sakit di zaman ini, banyak. Dan rata-rata orang yang dirawat di rumah sakit itu lebih banyak sakitnya disebabkan oleh rasa cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Apa zikirnya kalau kita takut terhadap sesuatu yang tidak real itu? La ilaha illa anta subhanaka. Itu doanya Nabi Yunus. Kalau takut real yang kita takuti, zikirnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Para ulama mengatakan itu. Kalau ngelihat orang punya mobil baru dan kita kepengen, apa zikirnya? Ada di surat Al-Kahfi, Pak. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu zikirnya, Pak. Orang punya mobil bagus baru, waduh, kalau saya punya mobil ini, langsung aja, Pak. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita baca nanti apa yang akan diberikan oleh Allah di bawahnya itu. Surat Al-Kahfi. Baik, tadi takut karena yang ditakuti ada di depan mata. Yang kedua apa? Takut yang ditakuti nggak ada nyatanya, nyatanya nggak ada. Ada orang yang sekarang mengkhawatirkan hari tuanya. Tuanya belum terjadi, takutnya sudah sekarang. Janganlah mendung besok membuat engkau lupa akan matahari hari ini. Betul nggak? Hari ini cerah, ya sudah, jangan mikirin mendung besok. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan, yang ketiga, wah ini yang luar biasa yang ketiga, dan ini akibat dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ditakuti itu nyata di depan mata. Ini yang tiga nih. Nyata di depan mata itu yang ditakuti itu, tapi dia tidak takut.
itulah orang yang bergantung kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Oh, luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Hasib ini, Allah yang Maha mencukupi, ingin mengatakan kepada kita semuanya, Anda tidak pernah cukup dengan apapun, dengan siapapun, karena apapun dan siapapun itu penuh kekurangan. Anda hanya akan cukup dengan yang Maha mencukupi, dengan yang Maha mencukupi karena Dia sempurna, karena Dia pemilik Asmaul Husna, karena Dia Maha perkasa, karena Dia Maha kuat, karena Dia Maha kaya. Hanya Dia yang bisa mencukupi kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasib yang kedua adalah Allah yang Maha memperhitungkan. Bagaimana makna Allah yang Maha memperhitungkan? Nanti saja ya, bulan depan ya. Takutnya antum sudah lelah ya. Dan jadi jamaah sekalian, ada ayat surat Fatir. Surat Fatir itu berbunyi begini, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Sayangnya Pak, ayat ini kalau disebut fakir, biasanya identik fakir itu dengan kekurangan apa biasanya dalam hidup kita? Kurang duit kan? Padahal fakir yang dimaksud itu bukan cuma kurang duit. Dalam semua aspek diri kita ini, kita itu fakir kepada Allah. Benar nggak? Kita butuh kepada Allah. Pak, ini laptop ini kalau dia sudah ada baterainya dan sudah terisi, kira-kira kalau colokannya saya copot, masih bisa hidup nggak? Masih bisa hidup. Berarti laptop ini saat ini nggak butuh colokan, benar nggak? Butuh colokan nggak? Nggak butuh. Kenapa? Karena sudah di dalam diri dia ini masih ada baterai yang terisi, betul ya? Berarti dia sementara ini dia nggak butuh aliran listrik karena di dalam diri dia sudah ada baterai listriknya. Sekarang lampu ini, Pak. Lampu ini kira-kira untuk bisa terang ini, apakah dia mungkin bisa terang kalau dia terputus dari aliran listriknya, Pak? Kalau ini 1 jam dia nggak nyolok, dia masih nyala. Berarti dia tidak selalu fakir dengan aliran listrik yang di luar dirinya, betul nggak ya? Nyambung ya? Tapi kalau lampu ini, bisakah dia nyala jika diputus dari aliran listrik 1 detik saja? Bisa nggak? Bisa tidak? Jangankan 1 menit, 1 detik saja diputus, dia nyala nggak? Berarti lampu ini senantiasa tak pernah putus, dia membutuhkan aliran listrik. Kalau dia terputus, maka dia mati. Nyambungan nih? Kehidupan kita ini, diri kita ini kepada Allah, Pak, seperti lampu ini dengan aliran listrik, Pak. Kalau diputus, selesai. Karena itulah kita menemukan ada orang yang sehat-sehat saja, tiba-tiba dia mengalami stroke dan lumpuh. Iya kan? Betul nggak?
Belum lama ada kenalan jamaah saya yang tiba-tiba matanya buta, padahal suaminya dokter spesialis mata. Dan tidak tahu sebabnya, sampai dia berobat kemudian ke Singapura. Dan apa yang membuat dia sembuh? Dia ditemani oleh temannya ini kebetulan murid saya, yang mengingatkan dia terus kepada Allah. Jadi didampingi terus, diingatkan kepada Allah, dikuatkan kepada Allah, dan keajaiban terjadi, Pak. Sekarang ini mungkin sudah kembali hampir 99% penglihatannya, Pak. Nah, dari sini, Pak, bisakah kita yang butuh ini dilepaskan dari Allah? Bisa nggak? Nggak bisa. Inilah mengapa kita tidak bisa kita tidak bisa lepas dari Allah. Kita tidak bisa lepas sama sekali dari Allah, karena kita ini ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, engkau itu fakir kepada Allah. Fakir dalam artian semua-muanya. Kita tidak bisa lepas dari Allah semua-muanya, dalam gerak kita, dalam diam kita, termasuk teman-teman yang sedang tidur ini, kira-kira bisa lepas nggak kebutuhannya dari Allah? Nggak bisa lepas. Lepas berarti seperti lampu ini putus aliran sumber listriknya, maka berarti selesai. Al-Hasib, Allah yang maha mencukupi. Ini yang saya sampaikan. Silakan jamaah yang mau bertanya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Cuma ada satu yang masih sedikit ada rasa ketakutan dalam hati saya. Itu terkait dengan surat An-Nisa ayat 9 katanya. Apa? Posisi Allah menghendaki kita ada ketakutan, tapi sebagai ayat seorang ada perasaan ketakutan kita bisa meninggalkan generasi yang lain. Oh ya. Dan dapat kamu takut kepada Allah yang ketika kamu meninggalkan generasi lemah kalian. Jadi ketakutan seperti itu diperbolehkan. Iya. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Wal yakhshal ladzi nalau taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah seorang itu takut meninggalkan generasi yang lemah. Jadi takut itu dalam porsi yang normal itu adalah kebaikan. Karena setiap emosi itu ada pesan positifnya. Apa pesan positif dari rasa takut? Yang pertama, berusahalah. Nah, itu yang porsinya normal ya. Jadi rasa takut itu kalau tidak ada, kita tidak akan bergantung kepada Allah. Jadi yang penting rasa takutnya itu harus proporsional, yang memang rasa takut yang memang manusiawi. Maka ayat tadi sebenarnya rasa takut yang diperintahkan tadi adalah kita disuruh berusaha. Makanya hendaklah kalian takut, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Gitu. Artinya perintahnya apa? Bersiapkanlah anakmu supaya tidak menjadi. Nah, jadi rasa takut dalam ayat itu rasa takut yang mendorong kita untuk melakukan persiapan. Karena orang nggak ada rasa takut nggak akan bersiap, Pak. Bener nggak? Betul atau tidak, Pak? Orang tidak ada rasa takut bersiap nggak? Bersiap-siap nggak? Kalau nggak ada rasa takut,
Dulu takut COVID-19 cuci tangan nggak kemana-mana? Pakai masker nggak? Rajin minum multivitamin nggak? Berarti rasa takut itu ketika dia proporsional justru membuat kita banyak ikhtiar. Dan salah satu yang membuat rasa takut kita itu menjadi kurang adalah banyaknya ikhtiar. Rasa takut membuat kita banyak ikhtiar, banyaknya ikhtiar membuat rasa takut kita makin minimal. Nyambung ya? Takut nggak di hari tua sakit-sakitan? Takut nggak? Takut nggak jamaah? Itu yang membuat kita di hari ini ya ngurangin makan, bener nggak? Ngurangin makan nasi, walaupun ada definisi. Saya sih ngurangin nasi Ustaz, ngurangin dari rice cooker Ustaz. Gitu. Nambah terus, iya saya lagi ngurangin nasi. Nah, ngurangin nasi dari rice cooker. Ada juga yang ngurangin gula. Tadinya gulanya 1 toples sudah jadi setengah. Benar nggak? Apa yang membuat kita menjaga kesehatan di hari ini? Karena takut apa? Takut di hari tua kita sakit-sakitan. Jadi rasa takut yang pertama adalah kalau dia proporsional, manusiawi, rasa takut itu justru sangat kita butuhkan. Tanpa rasa takut kita tidak akan mempersiapkan diri. Ya. Yang kedua, rasa takut itu membuat kita bergantung kepada Allah. Tanpa rasa takut kita tidak membutuhkan Tuhan. Makanya kebanyakan orang-orang yang terlalu kaya, terlalu berkuasa, rata-rata hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Itu Mas. Allah. Udah cukup ya? Hah? Sudah. Pertanyaan saya. Ya. Di Al-Baqarah ayat 155 kan Allah jelas-jelas menjelaskan bahwa Allah itu akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan. Iya. Iya. Berarti dalam hal ini apakah seorang muslim harus, kalau bicara tentang asuransi ya, ada persiapan gitu kan? Yeah. Ada persiapan yang akan kita lakukan minimal untuk memprogram usaha yang akan datang. Bagaimana dijelaskan oleh ya ayyuhalladzina amanu. Siap. Pola tandur. Baik. Tandur langsung program mantidur. Baik. Satu sisi Allah akan menguji kita, di sisi lain sebagai muslim, akan kita persiapkan dalam hadap ujian. Siap. Begitu tak? Gimana penjelasannya? Ya. Makanya tadi di awal saya katakan saya tidak sedang berbicara tentang hukum asuransi. Ya. Karena ada asuransi yang memang secara syar'i memang dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena bentuknya uang itu tidak hilang. Iya kan? Berarti kita seperti sedang menabung. Sakit, nggak sakit, tetap saja uang nanti bisa kita klaim. Kan ada sistem asuransi yang seperti itu. Tapi ada orang yang tiap hari bayar premi, tiap bulan bayar premi, nggak sakit, berarti buat siapa tuh duit? Orang lain dapat untung dengan kecemasan kita, kita dapat buntung dengan kecemasan kita. Nah, jadi kalau soal hukum asuransi, tadi ada alternatif asuransi yang memang secara hukum syariat yaitu dibenarkan. Artinya justru sejalan dengan yang saya sampaikan tadi, rasa takut itu membuat kita berikhtiar, kan? Sejalan persis. Makanya kami benar-benar uji pada manusia dengan ini dengan itu, dan kami akan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu, Pak? Orang sabar itu adalah orang yang mau berikhtiar. Betul nggak? Orang yang tidak berikhtiar sabar nggak tuh, Pak? Orang punya ijazah palsu yang sampai sekarang dicari nggak ketemu-temu. Itu nyarinya di bawah kolong meja begini, mana ijazah palsu? Nggak ketemu-temu.
Itu kira-kira orang sabar nggak, Pak? Orang sabar itu yang menempuh pendidikan lalu dapat ijazah, berarti ada ikhtiar, itu orang sabar, Pak. Orang-orang yang mau cepat tanpa sebuah proses itu orang-orang yang tidak sabar. Ya kan? Maka Allah, aku akan uji kamu. Lihat kamu dengan ujian ini, kamu sabar nggak menghadapinya? Kalau kamu sabar menghadapinya, aku akan berikan kabar gembira kepadamu. Makanya kabar gembira itu, Pak, banyak didapatkan oleh orang-orang yang mau menghadapi musibah. Maka kabar gembiranya kemudian dia berhasil, kabar gembiranya kemudian dia sukses. Orang-orang yang tidak sabar menghadapi musibah, mereka tidak mendapatkan berita gembira berupa keberhasilan dalam hidup ini. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra. Itu Mas. Ada yang lain? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini ada surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf, ya. Ayat 28. Apa bunyi ayatnya? Sesungguhnya Coba Arabnya aja, yang awal Arabnya. laqad jinakum bil haq. Hah? Laqad jinakum bil haq. Laqad ji'nakum bil haqq. Terus Walakin aktsarukum bil haqq. walakinna aktsaran nasi lil haqqi karihun. Baik, terus pertanyaan. Bahasa Indonesia juga ya, supaya ada paham. Ya, silakan. Ya. Sesungguhnya kami benar-benar membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran. Iya, betul. Jadi yang disampaikan Allah itu pasti benar semua. Jadi banyak juga orang yang tidak dijalankan. Iya. Contohnya, sekarang di sini yang datang ini tak sama Allah. Yang datang ini. Tapi yang nggak datang itu bukan datang sama Allah, dia tetap sama Allah, nggak takut, dia takut, tapi dia nggak takut juga dia percaya sama Allah, tapi nggak datang di rumah. Iya. Iya. Terus Ya, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tadi puasa tadi. Ya. Janganlah mencari kesenangan, tapi buatlah diri Anda senang. Kalau Anda mencari kesenangan terus, until the end, nggak pernah dapat. Iya. Jadi intinya kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, orang worry takut itu pasti ada. Iya. Nggak mungkin orang nggak ada. Betul. Seperti sekarang misalnya, dia kita sudah sholat, berbuat sesuatu yang baik, perintah Allah. Apa dijamin kalau surga? Kan kita nggak usah takut. Tapi ada orang juga kan, sama sekali kita takut, dia nggak beribadah, tapi dia nggak takut. Iya. Nanti gimana? Bagus pertanyaannya, bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Ya. Kalau anak kecil atau masih misalkan belum bisa berdiri, baru bisa merangkak seperti itu, ketemu ular kan licin, kecil, lucu, kira-kira gitu. Diapain sama anak kecil ular itu? Hah? Halo, diapain? Anak kecilnya lari nggak? Ketemu ular, anak kecilnya lari nggak? Kan ularnya jalan-jalan gitu. Diapain sama anak kecil? Hah? Halo, diapain? Dipegang. Tapi anak ini kemudian makin besar, makin tahu, makin tumbuh kesadarannya, pengetahuannya. Kira-kira kalau lihat ular kemudian apa yang akan terjadi? Lari. Berarti apa, Pak? Orang yang tidak takut kepada Allah itulah orang yang bodoh. Gampangnya begitu. Maka orang, Pak, dokter itu mana yang lebih takut dengan COVID-19? Kita atau dokter? Hah? Kita atau dokter? Dokter, Pak. Kenapa? Karena dia dengan ilmu, Pak, melihatnya. Orang itu makin cerdas, itu dia tidak cuma melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu, Pak.
Makanya mohon maaf, orang-orang yang kurang pendidikannya sama COVID-19 itu nggak begitu takut, Pak. Bener nggak? Wah, apain lu takut-takut? Baru orang yang dia cintai kemudian kena, nggak selamat baru. Jadi ada orang, Pak, yang menempuh jalan baik karena ilmu, ada orang yang kemudian menempuh jalan baik karena musibah. Sudah nyambung nggak maksud saya? Kalau dokter menempuh jalan sehat karena ilmu, orang awam menempuh jalan sehat karena sakit yang dia derita. Itu jawabannya. Maka ilmu itu membuat kita tidak perlu terkena musibah untuk menjadi berada di jalan yang baik, jalan yang benar. Itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Cukup ya. Kebetulan saya hari ini, teman-teman kalau mau menyaksikan hari ini insyaallah ada live di TV One jam 12.30-an, ada 3 ustadz, saya bagian yang terakhirnya nanti. Bagi teman-teman yang mungkin lagi santai-santai di rumah, enggak usah diseriusin nonton, nggak zaman juga nonton-nontonnya, pas ada aja lagi santai, oh ya ada, nonton aja gitu. Siapa tahu nanti pas lagi di rumah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.